Kali ini kita akan membahas terkait proses pembelian produk melalui e-katalog. Metode e-purchasing ini dibagi menjadi dua berdasarkan nilai produknya, yaitu yang pertama untuk nilai produk yang paling besar atau paling banyak sebesar 200 juta rupiah atau dari 0 sampai 200 juta rupiah. Untuk proses pemilihan dan pembeliannya dilakukan oleh pejabat pengadaan. Selanjutnya untuk persetujuan dan penandatanganan kontrak dilakukan oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen. Yang kedua, untuk produk dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah atau nilai 200 juta rupiah ke atas, itu untuk proses keseluruhannya dilakukan oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen. Dan untuk selanjutnya, kami akan memberikan gambaran terkait proses pembelian e-katalog yang melibatkan pejabat pengadaan dan PPK dengan nilai 0 sampai 200 juta rupiah sebagai berikut. Proses pemilihan produk melalui e-katalog dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Langkah pertama dilakukan pencarian dan pemilihan produk melalui website e-katalog.lkpp.go.id. Untuk proses ini kita menggunakan akun latihan e-katalog dari LKPP. Silakan masukkan username pejabat pengadaan karena di bawah 200 juta adalah kewenangan dari pejabat pengadaan. Kemudian selanjutnya silakan pilih produk yang diinginkan melalui menu lokal dan pilih wilayah yang diinginkan. Untuk latihan ini kita menggunakan wilayah DKI Jakarta. Kemudian pilih etalase yang akan kita pilih dan masukkan lokasi wilayah yang akan dipilih, masukkan DKI Jakarta dan klik tampilkan. Kemudian akan tampil produk-produk yang ada di etalase dan wilayah tersebut. Silakan pilih. Dapat ketik nama produk yang akan kita beli, misalnya kertas. Kemudian tampilkan. Untuk etalase ini ada 2 kertas, kita bisa klik bandingkan agar lebih jelas untuk membandingkan masing-masing produk. Silakan klik bandingkan. Akan terpampang untuk harga berapa, perbedaannya, dan spesifikasinya. Namun jika ingin mengetahui spesifikasi lebih detail, kita dapat keluar dari bandingkan ini dan dapat masuk ke produk, langsung ke produk. Silakan keluar terlebih dahulu dan klik produk yang dipilih. Kita dapat lihat harga, spesifikasi, riwayat produk, dan juga rating penyedia seperti apa untuk produk ini. Kemudian jika ingin diskusi lebih lanjut dengan penyedia, dapat klik menu hubungi penyedia atau dapat menghubungi langsung melalui handphone. Di data perusahaan ada nomor representatif. Silakan dihubungi untuk diskusi produk lebih lanjut. Jika sudah yakin, dapat klik beli. Kemudian masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Dalam hal ini misalnya 10, klik tambah. Kemudian akan muncul di keranjang. Setelah kita beli akan ada di keranjang, silakan klik keranjang. Kemudian kita dapat verifikasi penyedia terlebih dahulu. Klik verifikasi penyedia. Dan silakan disinkronisasi sikap atau dapat dicentang jika memang sudah yakin. Kemudian notifikasi data berhasil diupdate. Kemudian silakan kembali ke menu keranjang. Setelah itu, silakan klik buat paket. Silakan dibaca dan centang telah memeriksa. Kemudian klik simpan. Silakan diklik simpan.
Kemudian silakan masukkan nomor RUP. Sebelumnya masukkan tahun anggaran terlebih dahulu. Jadi ini langkah pertama, pilih RUP. Masukkan tahun anggaran 2023. Silakan pilih kode RUP. Kode RUP yang akan kita buat paketnya. Jika misalnya kode RUP-nya yang kita cari tidak ada, silakan masukkan atau update terlebih dahulu di kode RUP ini di menu data master di atas. Dapat diklik menu data masternya terlebih dahulu untuk update atau memasukkan kode RUP yang akan kita pilih. Baik, silakan klik menu data master, klik RUP, kemudian tarik data RUP yang terpilih, klik menu tersebut, dan masukkan kode ID RUP untuk buat paket kita tadi. Kemudian klik cari dan simpan. Jika memang ada kode RUP, biasanya data akan berhasil karena ini di akun latihan. Namun caranya adalah jika misal kode RUP yang kita cari tidak ada, silahkan di update di data master. Kemudian untuk saat ini kita pilih saja, karena ini akun latihan ya, kita pilih saja kode RUP. Misalnya belanja alat tulis kantor di Kabupaten Kelungkung, klik pilih. RUP berhasil dipilih, kemudian klik berikutnya. Baik. Setelah klik berikutnya, kemudian silakan masukkan data-data yang diminta. Kemudian untuk alamatnya, ini alamat satuan kerja. Untuk alamat pengiriman, jika menggunakan satuan kerja dapat dicentang langsung untuk alamat satuan kerja. Kemudian untuk sumber dana silakan dipilih, misalnya APBD. Kemudian kode anggarannya berapa, silakan dimasukkan. Klik berikutnya. Jika ada kendala, silakan dicoba kembali. Klik berikutnya. Data berhasil disimpan. Kemudian informasi pemesan, ini adalah nama dari pejabat pengadaan. Kemudian klik berikutnya. Data berhasil disimpan. Kemudian masukkan nama PPK-nya. Pejabat pembuat komitmen, silakan dimasukkan. Ini latihan, kita buat PPK latihan username-nya. Kemudian PPK latihan, klik pilih. Kemudian akan muncul data-data PPK. Selanjutnya klik berikutnya. Data berhasil. Kemudian selanjutnya terkait produk. Produk berapa harga satuannya dan berapa kita pilih kuantitasnya. Kemudian juga silakan dimasukkan catatan produk yang ingin kita sampaikan ke penyedia. Misalnya produk yang dikirimkan sesuai dengan spesifikasi yang tertera. Kemudian klik proses. Data berhasil disimpan. Baik. Baik, berarti ini paket sudah dibuat. Baik, kita lihat di paket baru. Ada dari Kabupaten Kelungkung Dinas Kesehatan tadi. Kita sudah bikin. Kita dapat klik paketnya. Detail paket.
Baik, ini di sini mulai proses paket. Baik, status memproses paket, posisi paket di pejabat pengadaan. Klik mulai proses paket. Oke, kemudian berhasil memproses paket. Kemudian status masih di pejabat pengadaan, posisi paket, status di proses negosiasi, klik proses negosiasi. Kemudian selanjutnya silakan masukkan harga yang ingin dinegosiasi. Di harga terbaik berarti perusahaan pernah memberikan harga 65.000 per satuannya. Kita bisa negosiasi dengan harga 60.000 karena sebelumnya pernah 65.000. Klik negosiasi. Jika muncul hal tadi berarti import produk harus terisi semua, berarti ada yang belum terisi. Dalam hal ini misalnya di tanggal belum kita isi, tanggal pengiriman, silahkan diklik tanggal berapa barang ingin dikirim, produk ingin dikirim. Kemudian silakan klik kirim negosiasi kembali. Berhasil mengirim negosiasi paket. Di harga 60.000 per satuan, silakan klik kembali. Saat ini status proses negosiasi namun posisi paket ada di penyedia. Silakan kita log out pejabat pengadaan. Dan kemudian langkah kedua itu proses negosiasi posisi paket di penyedia. Kita login dengan akun penyedia. Kita login penyedia. Di sini penyedia adalah Moradon dan masukkan username-nya. Kemudian masuk. Baik. Kemudian pilih paket baru. Dan kita pilih paket yang tadi dari Dinas Kesehatan, belanja alat tulis, silakan klik. Di sini posisi paket sudah di penyedia, status proses negosiasi. Silakan klik proses negosiasi. Di sini ada negosiasi dari pejabat pengadaan sebesar 60.000 per harga satuan. Jika tidak setuju silakan masukkan angka berapa yang diinginkan, misalnya 65.000. Kemudian klik kirim negosiasi. Berhasil mengirim negosiasi paket. Kemudian kembali, saat ini status proses negosiasi, posisi paket ada di pejabat pengadaan. Silakan logout penyedia. Langkah ketiga, sesuai status dan posisi paket di pejabat pengadaan, kita login kembali di pejabat pengadaan, login non penyedia. Masukkan username dan passwordnya. Untuk pejabat pengadaan, silakan klik login. Ini masih di proses negosiasi ya. Kita cari di paket baru, kemudian klik paket kita pilih. Di status proses negosiasi, posisi paket di pejabat pengadaan, klik proses negosiasi. Baik, penyedia setujunya 65.000 per harga satuan. Jika kita juga setuju harga tersebut, silakan langsung kirim negosiasi. Kemudian kedua belah pihak telah menyetujui, selesaikan negosiasi. Klik OK. Baik. Kemudian status persetujuan PP atau pejabat pengadaan. Posisi paket masih di pejabat pengadaan. Klik proses persetujuan PP. Form persetujuannya, silakan klik setuju paket, klik setuju. Berhasil memproses persetujuan. Status persetujuan penyedia, posisi paket di penyedia. Kita logout kembali akun pejabat pengadaannya. Kemudian langkah keempat, status persetujuan penyedia, posisi paket di penyedia. Kita login akun penyedia. Masukkan username dan password penyedianya. Kemudian klik login. Kemudian masuk lagi ke paket baru. Selanjutnya klik belanja alat tulis paket kita tadi. Sesuai ya posisi paket, klik proses persetujuan penyedia.
Jika ingin menetapkan distributor, dapat klik terlebih dahulu. Tetapkan distributor terlebih dahulu. Kemudian klik simpan. Kemudian klik proses persetujuan penyedia. Silakan pilih setuju. Jadi diingat ya, sebelum proses persetujuan penyedia, tetapkan distributor terlebih dahulu. Karena bisa saja distributornya berbeda dengan penyedia. Baik, status mengirimkan ke PPK. Posisi paket di pejabat pengadaan. Silakan lewat penyedia. Seperti langkah 5, dengan status mengirimkan ke PPK, posisi paket pejabat pengadaan, kita login kembali pejabat pengadaannya. Kemudian masukkan username dan password pejabat pengadaan. Baik. Masukkan paket baru, klik paket baru. Pilih kembali paket tadi. Belanja alat tulis kantor. Mengirimkan ke PPK. Silakan klik mengirimkan ke PPK. Karena produk sudah dipilih, harga sudah disetujui. Sekarang beralih ke PPK. Statusnya review paket. Jadi PPK akan mereview paketnya. Kita logout pejabat pengadaan karena saat ini posisi paket ada di PPK. Kemudian langkah 6. Kita login di akun PPK. Masukkan username dan passwordnya. Klik login, masukkan paket baru. Pilih paket tadi. Baik. Review paket. PPK dapat mereview paket dengan melihat informasi yang ditampilkan, informasi utama, dan lain sebagainya. Silakan dicek oleh PPK. Lebih dahulu riwayat negosiasi juga bisa dicek. Kemudian silakan klik proses persetujuan PPK jika sudah setuju dengan produk yang dibeli oleh pejabat pengadaan, pemilihan produknya. Klik setuju. Sekarang statusnya proses kontrak PPK. Posisi paket masih di PPK, pejabat pembuat komitmen. Telah berhasil memproses persetujuan. Jika ingin melihat detail paket terlebih dahulu, bisa dicetak terlebih dahulu detail paket. Silakan klik. Kemudian bisa di print untuk pesanannya seperti apa aja. Baik. Kemudian setelah dicetak paketnya, silakan klik proses kontrak PPK, klik daftar kontrak. Silakan diklik. Silakan tambah kontrak. Di sini kita bisa masukkan nomor kontraknya, kemudian tanggal kontrak dan catatan apa yang perlu dinotif. Silakan diketik. Kemudian untuk e-katalog ini bentuk pesanannya surat pesanan. Telah disediakan formatnya oleh sistem. Surat pesanan di bawah. Kita bisa edit atau nanti kita bisa download dan rapikan sebelum ditandatangani. Atau bisa langsung edit di sini. Terus klik simpan. Setelah diedit, diklik simpan. Kemudian kita klik menu aksi untuk unduh lampiran tadi. Untuk surat pesanan, kita unduh agar bisa ditandatangani. Kemudian setelah ditandatangani, kita bisa scan dan upload di unggah file.
Ini kita unduh lampiran terlebih dahulu. Tetap di menu aksi bisa diunggah filenya jika kita sudah menandatangani. Ini surat pesanannya, formatnya silahkan diisi dan kemudian di scan dan unggah file. Kemudian kirim kontrak. Silakan di oke. Berhasil mengirim kontrak. Kemudian klik kembali. Ini saat ini status dan posisi paket. Misalkan sedang loading. Statusnya melakukan pengiriman dan penerimaan. Posisi paket ada di distributor. Biasanya distributor ini sama dengan penyedia, tapi ada beberapa penyedia juga yang berbeda. Jadi di logout PPK, sekarang kita posisi paketnya di distributor atau penyedia. Kita login ke penyedia kembali. Ini untuk pengiriman barang atau pengiriman kontrak. Kita login di penyedia. Karena untuk Morador ini di akun latihan ini distributornya sama tadi ya, kita sudah tetapkan distributornya sebelumnya tetap Moradon penyedia. Kemudian klik paket baru dan pilih paket tadi, status melakukan pengiriman. Jika ingin mengambil kontrak terlebih dahulu dapat klik daftar kontrak, kemudian silakan di download surat pesanannya, dapat ditandatangani. Kemudian untuk pengiriman, jika sudah oke kontrak dan segala macamnya, silakan dikirim. Pengiriman untuk nomor dokumen, invoice lampiran dilampirkan invoice pengiriman dari perusahaan penyedia. Klik. Kemudian ongkos kirimnya apakah biasanya sudah termasuk dengan harga negosiasi tadi. Kemudian klik tambah produk yang akan dikirim dipilih. Jika ada catatan pengiriman silakan dicatat, jika tidak dapat langsung klik simpan. Kemudian pengiriman sudah, paket telah dikirim statusnya. Dapat kembali. Sekarang posisi paket ada di PPK untuk melakukan penerimaan. Kita login di PPK karena penyedia tadi sudah mengirim barangnya. Sekarang jika PPK sudah menerima produk dari penyedia, kita dapat masuk kembali ke akun PPK dan lakukan info penerimaan barang. Tetap di posisi paket di PPK saat ini, klik penerimaan. Jika sudah menerima barang, silakan tambah penerimaan, masukkan dokumen, tanggal dokumen, dan lampiran penerimaan barang atau berita acara penerimaan barang, serah terima, tanggal penerimaan. Lampirkan ini misalnya berita acara penerimaan barang, bisa jika ada catatan bisa dimasukkan catatannya apa, sudah sesuai misalnya. Silakan klik berikutnya, cari pengiriman barang, kemudian tambah barang yang setelah dikirim dan diterima. Untuk di sini kita harus ada catatan penerimaan dari PPK, misalnya sudah sesuai, klik simpan. Kemudian sudah selesaikan proses pengiriman dan penerimaan. Klik. Kemudian klik OK. Berhasil menyelesaikan proses pengiriman dan penerimaan barang. Sekarang ini statusnya verifikasi penyelesaian paket. Posisi paket ada di PPK. Jadi klik selesaikan paket. Beri penilaian pada penyedia. Kemudian selesai. Paket telah memenuhi. Berhasil menyelesaikan paket. Kemudian status paket selesai, posisi paket pada PPK. Sekian, terima kasih.